Tutorial Kuliah Hak Kekayaan Intelektual topik ke-12 dari 75 topik. Ketentuan internasional di bidang kekayaan intelektual, bagian kedua. Paten. Perlindungan paten berlaku teritorial sehingga untuk mendapatkan perlindungan di negara lain harus dilakukan pendaftaran di negara yang dituju. Paris Convention menyatakan dalam pasal 4 bis ayat 1, independensi paten yang diperoleh untuk invensi yang sama di berbagai negara, sebagai berikut. Paten yang diajukan di berbagai negara perhimpunan oleh warga negara dari negara perhimpunan tidak bergantung pada paten yang diperoleh untuk penemuan yang sama di negara lain, baik anggota perhimpunan atau bukan. Paten yang diajukan di berbagai negara penandatangan konvensi oleh warga negara dari negara penandatangan konvensi adalah paten independen yang diperoleh untuk penemuan yang sama di negara lain, baik anggota penandatangan atau bukan. Dengan demikian, apabila terjadi larangan atau pembatasan penjualan terhadap produk yang diberikan paten berdasarkan hukum nasional dari negara anggota Konvensi Paris, tidak menjadi dasar penolakan pengajuan perlindungan paten atau penghapusan perlindungan paten yang telah diberikan terhadap produk tersebut di negara lainnya. Hal ini juga berlaku sebaliknya, jika pendaftaran paten secara nasional diterima oleh salah satu negara anggota Konvensi Paris, tidak berarti paten tersebut juga dapat diterima di negara lain yang juga merupakan negara anggota Konvensi Paris. Setiap orang yang telah mengajukan permohonan paten, atau untuk pendaftaran utilitas model, atau desain industri, atau merek dagang, di salah satu negara anggota Konvensi Paris memiliki hak untuk mengajukan pendaftaran di negara-negara lainnya melalui hak prioritas selama waktu atau periode yang ditentukan. Periode prioritas tersebut adalah 12 bulan untuk paten dan model utilitas, dan 6 bulan untuk desain industri dan merek dagang yang dihitung dimulai dari tanggal pengajuan permohonan pertama. Apabila hari terakhir dari periode tersebut adalah hari libur resmi, atau kantor tidak terbuka untuk pengajuan aplikasi di negara tempat perlindungan diklaim, periode tersebut akan diperpanjang hingga hari kerja pertama berikutnya. Permohonan paten mengandung lebih dari satu invensi. Pemohon dapat membagi aplikasi menjadi beberapa permohonan sejumlah, dan tanggalnya dimulai dari permohonan awal apabila diajukan melalui hak prioritas. Paten yang diajukan di berbagai negara anggota Konvensi Paris oleh warga negara dari negara Uni Eropa harus independen dari paten yang diperoleh untuk invensi yang sama di negara lain, baik anggota Konvensi Paris atau bukan. Pemberian paten tidak akan ditolak dan paten tidak akan dibatalkan dengan alasan bahwa penjualan produk yang diberi paten atau produk yang diperoleh melalui proses yang didaftarkan paten, tunduk pada pembatasan atau batasan yang dihasilkan oleh hukum domestik atau hukum nasional suatu negara. Setiap negara anggota Konvensi Paris berhak untuk mengambil langkah-langkah legislatif yang menyediakan pemberian lisensi wajib untuk mencegah pelanggaran yang mungkin timbul dari pelaksanaan hak eksklusif yang diberikan oleh paten. Pencabutan hak paten tidak akan dilakukan, kecuali dalam kasus ketika pemberian lisensi wajib tidak akan cukup untuk mencegah pelanggaran tersebut. Namun, tidak ada proses untuk menghapus paten sebelum berakhirnya 2 tahun sejak pemberian lisensi wajib pertama. Utility Models. Utility models juga dikenal dengan paten sederhana yang diberikan untuk invensi yang memiliki kegunaan praktis, sehingga tidak diberikan untuk invensi yang berupa proses. Apabila pengajuan model utilitas diajukan di suatu negara berdasarkan hak prioritas, maka periode prioritas harus sama dengan yang ditetapkan untuk desain industri. Selain itu, diperkenankan untuk mengajukan model utilitas di suatu negara berdasarkan hak prioritas untuk permohonan paten. Desain industri. Setiap negara anggota Konvensi Paris harus memberikan perlindungan terhadap desain industri. Perlindungan terhadap desain industri tidak boleh dihapuskan karena tidak diproduksinya produk-produk yang diberikan perlindungan desain industri atau karena dilakukannya impor terhadap produk tersebut. Merek dagang. Setiap anggota Konvensi Paris harus memberikan perlindungan terhadap merek yang diatur oleh masing-masing negara anggota Konvensi Paris yang tercantum dalam hukum nasionalnya. Terhadap merek yang telah didaftarkan dan dilindungi di negara asal merek tersebut dapat diterima permohonan pendaftaran dan pelindungannya di negara-negara anggota Konvensi Paris lainnya. Kriteria negara asal dari merek tersebut apabila memenuhi salah satu ketentuan berikut. A. Negara tempat pemohon memiliki kegiatan industri atau komersial yang nyata dan efektif. B. Negara tempat pemohon berdomisili di salah satu negara anggota Konvensi Paris. C. Negara tempat pemohon menjadi warga negara. Ketentuan tentang merek diatur dalam artikel 6 Quinquis, tentang perlindungan merek terdaftar di negara lain dari negara anggota Konvensi Paris. Setiap merek dagang yang terdaftar di negara asal harus diterima untuk diajukan dan dilindungi sebagaimana halnya di negara-negara lain. Negara anggota tunduk pada reservasi yang diatur dalam ketentuan ini. Negara-negara tersebut, sebelum mendaftarkan,
memerlukan sertifikat pendaftaran di negara asalnya, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga tidak perlu dilakukan otentikasi untuk sertifikat tersebut. Harus dianggap sebagai negara asal adalah pemohon dari negara anggota, memiliki perusahaan industri, atau komersial yang nyata dan efektif, atau jika tidak, memiliki perusahaan di dalam negara anggota Konvensi Paris tempat berdomisili atau, dalam hal berdomisili di negara anggota, pemohon merupakan warga negara dari negara anggota Konvensi Paris. Apabila pendaftaran merek adalah wajib maka pendaftaran dapat dibatalkan hanya setelah jangka waktu yang wajar, sedangkan penggunaan merek yang sama secara bersamaan pada barang yang identik atau serupa oleh perusahaan industri atau komersial yang dianggap sebagai pemilik bersama merek tersebut sesuai dengan ketentuan hukum nasional negara tempat pelindungannya, tidak akan mencegah pendaftaran atau berkurangnya cara perlindungan yang diberikan pada merek tersebut di negara anggota Konvensi Paris. Nama dagang. Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memberikan perlindungan terhadap nama dagang yang merupakan bagian dari merek atau bukan, tanpa harus melakukan permohonan pendaftaran terhadap nama dagang tersebut. Reservasi, atau pencegahan, persaingan tidak sehat. Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memastikan perlindungan yang efektif kepada warga negara anggota Konvensi Paris terhadap terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Konvensi Paris mengatur setiap tindakan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam kegiatan industri atau komersial dianggap sebagai perbuatan persaingan usaha tidak sehat. Negara-negara anggota Konvensi Paris harus memastikan kepada warga negara dari negara-negara tersebut melakukan perlindungan yang efektif untuk melawan persaingan tidak sehat. Setiap tindakan persaingan yang bertentangan dengan praktik jujur dalam masalah industri atau komersial merupakan suatu tindakan persaingan tidak sehat. Hal-hal berikut secara khusus akan dilarang. A. Semua tindakan yang bersifat menciptakan kebingungan dengan cara apapun dengan pendirian, barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing. B. Tuduhan palsu dalam perdagangan yang bersifat mendiskreditkan perusahaan barang, atau kegiatan industri atau komersial, dari pesaing. C. Indikasi atau dugaan melakukan perdagangan cenderung menyesatkan publik, yaitu sifat, proses pembuatan, karakteristik, kesesuaian dengan tujuan, atau jumlah barang. Arti penting Konvensi Paris sebagai rezim perlindungan kekayaan intelektual di dunia, yaitu sebagai dasar legal global pertama yang berfokus pada perlindungan hak cipta. Rezim hak cipta dalam WTO yang dikenal dengan nama TRIPS mencakup konsep dasar Konvensi Paris. Bedanya, TRIPS membahas masalah persengketaan dagang berikut penyelesaiannya, sementara dalam Konvensi Paris belum dibahas dan bersifat belum mengikat. Konvensi Paris diratifikasi melalui Kepres nomor 15 tahun 1997 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 tentang pengesahan Konvensi Paris untuk perlindungan kekayaan industri dan Konvensi pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia. Isi Kepres tersebut mencabut persyaratan, atau reservation, terhadap pasal 1 sampai dengan pasal 12 Paris Convention for the Protection of Industrial Property, tanggal 20 Maret tahun 1883, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir tanggal 14 Juli tahun 1967 di Stockholm, Swedia sebagaimana dilampirkan pada keputusan Presiden nomor 24 tahun 1979 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Beberapa hal penting yang tercantum dalam Konvensi Paris. 1. National Treatment, Artikel 2. Warga negara dari negara manapun dari perhimpunan sehubungan dengan perlindungan kekayaan industri, harus diperlakukan sama di semua negara lain di negara-negara anggota Konvensi Paris. Hal ini berarti suatu negara peserta harus memperlakukan warga negaranya sendiri sama dengan warga negara dari negara peserta Konvensi Paris. Akibatnya, setiap warga negara harus memiliki perlindungan yang sama dan upaya hukum yang sama terhadap setiap pelanggaran hak-hak warga negara, dengan ketentuan bahwa kondisi dan formalitas yang dikenakan pada warga negara harus dipatuhi. Namun, tidak ada persyaratan untuk domisili atau pendirian di negara tempat perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara peserta konvensi dalam menikmati kekayaan industri, artinya dari negara manapun yang merupakan anggota Konvensi Paris. 2. Most Favored Nation, Artikel 3. Perlakuan yang sama untuk kategori warga negara dari suatu negara dengan warga negara dari negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris. Hal ini berarti suatu negara anggota Konvensi Paris harus memberi perlakuan yang sama terhadap warga negara suatu negara dengan warga negara lain dari negara lain yang sama-sama merupakan negara anggota Konvensi Paris. Namun,
Perlakuan yang sama juga harus diberikan kepada warga negara dari negara di luar Konvensi Paris dengan ketentuan warga negara tersebut berdomisili atau yang memiliki perusahaan industri atau komersial yang nyata dan efektif di wilayah salah satu negara anggota Konvensi Paris. 3. Setiap sengketa antara dua atau lebih negara anggota Konvensi Paris mengenai interpretasi atau penerapan konvensi ini, apabila tidak diselesaikan melalui negosiasi, dapat diajukan oleh salah satu negara yang bersangkutan ke pengadilan internasional dengan mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan pengadilan, kecuali jika negara yang bersangkutan menyepakati beberapa metode penyelesaian lainnya. Itulah topik ke-12 hak kekayaan intelektual, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman para mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.